Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Mila, perwakilan dari teman-teman KKN DRAJ 18, ingin mewawancarai Mbak Rizka sebagai istilahnya apa ya? Alumni warga COVID atau demisioner. Nah, mungkin pertama-tama Mbak Rizka bisa mulai dengan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rizka Huswatimah, saya angkatan 18 Santri Al-Jihad. Kemudian umur saya 20. Sudah, apalagi ya? Langsung mulai wawancara tentang keadaan dulu ya Mbak ya. Jadi sekitar kapan Mbak Rizka ini terpapar virus COVID-19 ini? Nah, jadi waktu itu tanggal 12 April itu kan saya kerja. Nah, itu posisi saya sakit. Habis gitu keesokan harinya tanggal 13 itu saya disuruh swab tes antigen sama bos saya. Nah, akhirnya tahu kalau di situ saya positif. Gitu. Saya pertama nggak panik, tapi saat cerita ke orang tua, saya itu sedih gitu ya. Nggak tahu ya kok sedih. Nah, terus habis gitu ya itu. Terus setelah apakah ada gejala-gejala awal atau Mbak ini termasuk yang OTG, orang tanpa gejala, atau ada gejala seperti tidak bisa merasa, mencium dan lain sebagainya? Kalau gejala itu belum, tapi saat itu sakitnya itu demam, sakit kepala, terus flu, kayak gitu. Dan untungnya saat itu sudah swab tes antigen, terus dinyatakan positif, akhirnya langsung isoman. Jadi saya enggak, teman saya itu isolasi di rumah sakit, tapi saya memilih isolasi di rumah saja. Jadi tindakannya Mbak Rizka ini setelah mengetahui bahwa diri Mbak Rizka ini terpapar COVID itu melakukan isolasi mandiri di rumah. Ya. Jadi apakah dari pihak keluarga itu istilahnya itu mendukung Mbak Rizka ini melakukan isolasi mandiri di rumah atau sebenarnya keberatan gitu Mbak Rizka? Alhamdulillah Bapak Ibu saya masih menganggap saya sebagai anak. Sudah Tapi saya hanya menceritakan ke Bapak Ibu saja, tidak ke kakek nenek yang walaupun serumah. Karena untuk menghindari kepanikan ya Mbak? Ya, menghindari kepanikan, kemudian menghindari hujatan dari tetangga. Ya, takut masuk lambe turah nanti. Ya, masuk lambe turah. Ya, kemudian bagaimana pola hidup Mbak Rizka selama terpapar virus COVID ini Mbak Rizka? Jadi proses penyembuhannya itu saya pertama mohon maaf Mbak Rizka, pola hidup. Pola hidupnya apakah sama seperti sebelum terpapar, seperti misalnya makannya, tidurnya atau gitu. apa gitu? Waktu kena COVID itu saya isolasi di dalam kamar, jadi saya nggak keluar kamar kecuali kalau ke kamar mandi atau makan, dan setiap keluar kamar itu pun juga memakai masker gitu. Jadi biar orang rumah, ya sebenarnya itu kurang, upayanya sangat kurang, tapi memang begitu adanya. Kalau misalkan isolasi di rumah itu kamar mandinya cuma satu ya, dipakai bareng-bareng. Akhirnya ya saya pakai masker, kemudian pakai hand sanitizer terus, kemudian saya cium bau-bau yang tajam. Kan saya mencium bau aroma bangkai tikus di sini. Untuk memancing ya Mbak? Iya, memancing bau juga, penciuman gitu. Apakah Mbak Rizka ini mengkonsumsi makanan khusus misalnya yang lebih sehat untuk menunjang daya tahan tubuh atau kesehatan itu bisa kembali lagi gitu Mbak? Dan setiap hari itu saya minum konsumsi vitamin C. Gejala COVID pada saat itu juga tidak muncul secara langsung. Selang beberapa hari setelah dinyatakan positif itu baru saya tidak bisa membau dan tidak bisa merasa. Kemudian rasanya seperti penyakit sinus gitu. Terus masih sakit kepala pada saat itu sampai akhirnya 2 minggu. Itu setiap hari tidak luput dari mengkonsumsi
madu liar, madu hitam, Iya. dan ini apa namanya, vitamin C. Madu liarnya bisa dibeli di bapak saya. Ini sekalian pet promote Iya, ya. sekalian pet promote. Kemudian sudah minum wedang Apa itu Mbak? Wedang Wedang itu saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya. Tapi itu warnanya merah dan ada rempah-rempah, mengandung banyak rempah-rempah. Selain meningkatkan imun, juga meningkatkan rasa sayang. Kepada siapa Mbak? Pada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pola hidupnya yang sangat baik, mengkonsumsi makanan-makanan yang dapat istilahnya mengembalikan kesehatan Mbak Rizka. Kemudian itu kan pola hidup. Selanjutnya adalah bagaimana proses penyembuhan sampai akhirnya Mbak Rizka ini dinyatakan sembuh atau sudah negatif dari COVID-19 itu. Nah, selain mengkonsumsi yang tadi saya sebutkan, itu juga upaya penyembuhan. Yang kedua yaitu saya setiap pagi hari itu menjemur badan, berjemur di sinar matahari dari jam 8 sampai kiranya 10 menit ke depan. Kemudian sebenarnya harus banyak bergerak juga ya, banyak bergerak. Kemudian di situ itu saya mengalami gangguan mental juga sebenarnya. Gitu, tekanan mental. Karena di dalam kamar terus kan tidak enak ya, tidak bertemu dengan orang-orang, tidak berkomunikasi. Tapi di situ saya mencoba untuk mencari kegiatan yang lebih bermanfaat, gitu. Yang untuk karena kalau misal otak kita diam itu rasanya kan malah menambah penyakit kalau menurut saya. Stres ya. Ya itu terus habis gitu olahraga atau minimal gerak pada pagi hari itu, gitu seperti itu. Terus kemudian pada mendekati sembuh itu, apakah Mbak Rizka itu gejalanya sudah misalnya sudah bisa mulai mencium, bisa mulai merasa, terus akhirnya Mbak Rizka ini swab antigen lagi atau bagaimana? Itu sudah berjalan sekitar 2 mingguan. Dan akhir-akhir itu cuma tinggal badannya yang terasa masih kurang fit gitu aja. Terus habis gitu saya pergi swab test lagi. Alhamdulillah sudah hasilnya negatif pada tanggal 23 April. Oh iya, berarti kurang lebih ada 2 minggu Mbak? Kurang lebih 2 minggu. Oh iya, seperti itu. Terus kemudian yang terakhir, apakah ada pesan bagi warga masyarakat kita ini bagaimana kiat-kiat menjaga diri untuk diri sendiri dan lingkungan kita? Nah, menurut saya memang COVID ini nggak terlihat ya, tapi tidak terlihat bukan berarti kita tidak ada dan tidak percaya begitu saja gitu. Ketika kita sudah merasakan kalau udah kena COVID itu harus banyak-banyak bersyukur gitu loh. Kalau semisal naudzubillah sampai meninggal, karena ada beberapa penyakit bawaan. Kalau misal nggak ada ya alhamdulillah. Nah dari situ taatilah protokol kesehatan juga, walaupun penyakit itu tidak terlihat. Kemudian ya selalu menjaga kesehatan diri secara medis maupun spiritual, gitu. Seperti yang sudah disampaikan di banyak platform. Gitu. Terima kasih untuk Mbak Rizka atas kesempatannya memperbolehkan kami untuk mewawancari Mbak Rizka. Semoga kedepannya Mbak Rizka sehat selalu, menjadi inspirasi untuk kita bagaimana menjaga diri dari wabah COVID ini. Semoga keberkahan menyertai Mbak Rizka. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bring it me.